di-verified, ya. Firman yang membuat kita bisa dapat karena sudah diputuskan secara hukum. Absah, ya saudara. Jadi kalau saudara tidak mempunyai firman yang verified dari Allah Bapa, saudara, kita harus tahu bahwa firman adalah Allah Putra, Yesus. Ya saudara, Allah Roh Kudus bersama dengan firman, saudara, bekerja sebagai utusan dari Bapa di sorga. Ya, jadi saya dan saudara kita harus bisa menerima itu janji menjadi kenyataan. Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau kita hanya dijanji? Janji, wah indah sekali. Ya, anak-anak gadisku, semua kalian atau kaum istri cuma mau dijanji dulu ketika pacaran. Saudara, ketika menikah tidak bisa dipenuhi. Saudara, mau tidak mau engkau menipu diri bahwa engkau gelo dan engkau kecewa. Ya saudara, jadi itu janji harus jadi kenyataan. Jangan janji itu tinggal janji. Saudara, itu bukan Tuhan. Katakan itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, janji pasti terjadi. Amin. Ya, jadi saya mohon supaya kita semua paham mengenai soal ini. Ya saudara, bahwa janji dari Tuhan itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Saya ingin mengajak untuk kita membuka bersama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 26. 1, 2. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Amin. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah engkau memverifikasi, dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, memverifikasi. Ya saudara, tapi di sini katakan, kiranya menjadi nyata. Ya, tidak salah menjadi nyata, tetapi ada kekurangan, yaitu kekuatan hukum. Verifikasi selalu menunjuk pada kekuatan hukum dan legalitas. Kalau saudara memverifikasi diri saudara di mesin ATM, maka saudara mengeluarkan password atau PIN saudara. Dan saudara ketikkan pada keyboard daripada mesin ATM tersebut. Itu saudara memverifikasi. Ini aku loh yang bawa kartu, ini milikku. Aku tahu kode rahasianya. Saudara memverifikasi. Ya saudara. Jadi kalau orang lain tidak tahu PIN saudara, maka orang lain tidak bisa mengeluarkan uang. Ya, saudara sudah tahu. Cuma itulah maksud daripada firman ini. Biarlah engkau verifikasi firman-Mu Tuhan. Jadi supaya hamba bisa memasukkan PIN-nya atau password-nya. Dan supaya bisa keluar perjanjian itu menjadi milik hamba. Saudara, itu artinya kita menerima verifikasi bahwa kita berhak, kita mempunyai hak yang sah secara hukum. Di mana kita membuat pengabsahan? Di kantor bank tersebut, saudara. Saudara harus datang sendiri barangkali, tidak bisa melalui telepon atau melalui utusan. Saudara harus, ya, pupil mata saudara difoto, wajah saudara sudah pasti, sidik jari saudara. Lalu saudara membuat PIN. PIN itu kehendak saudara. Sehingga saudara yakin orang lain tidak tahu. Aku kepinginnya PIN yang kayak begini. Besok 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun ganti PIN yang lain. Saudara, PIN itu yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Nah, itulah verifikasi. Ada kecocokan tentang keadaan jati diri, identitas, siapa saudara di mata Tuhan. Saudara, dan saudara setuju. Itu sebab saudara membuat satu tanda, yaitu password ataupun PIN. Supaya sewaktu-waktu saudara bisa memverifikasi. Di mana saja, di luar negeri, dalam negeri, saudara menggunakan kartu saudara itu. Bila itu berlaku di luar negeri, saudara engkau tinggal memasukkan PIN. Lalu mesin itu, komputer akan memverifikasi. Oh ya betul ini orangnya, ya, saudara. Dan kemudian saudara bisa
menarik berapa yang saudara punya pada deposit saudara di bank. Saudara, itulah verifikasi, dan saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa Tuhan itu memberikan janji enggak sembarangan. Dia memberikan janji itu orangnya persis enggak. Begitu. Jadi kalau saya bukan orangnya yang sesuai dengan semua yang saya sudah perhadapkan diri saya kepada Tuhan, ya saya enggak dapat. Saudara enggak dapat. Ya saudara tidak bisa memaksa Tuhan. Saya enggak bisa memaksa Tuhan. Saya harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Baru saya bisa menarik perjanjiannya untuk kebaikan saya, kemaslahatan keluarga saya. Ya, ini satu contoh. Itu sebab enjoy, menikmati janji-janji Tuhan Yesus, saudara, perlu verifikasi. Perlu Tuhan tahu apakah saudara persis sama seperti ketika saudara pertama kali datang berapi-api kepada Tuhan, atau sudah luntur, sudah padam apinya, tinggal bau yang hangus saja. Saudara, kita perlu supaya apa? Supaya verifikasi dari firman itu boleh menjadikan nyata buat saya, nyata buat saudara. Saudara, banyak orang Kristen remuk hatinya sendiri. Apa sebab? Karena tidak tahu pelajaran ini. Bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya ini menerima firman yang sudah diverifikasi. Berarti firman dengan barcode, firman dengan tanda tangan, firman dengan sidik jari, firman dengan PIN, firman dengan password. Yang hanya khusus bagi siapa yang mengerti. Ya saudara, itu sebab perlu dengan singkat saya menjelaskan hal ini supaya saudara bisa faham. Apa yang baru tadi kita baca adalah disebutkan, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji. Bagus juga ini. Keteguhan janji. Sudah diverifikasi. Ya, saudara. Jadi saudara dari pihak Allah itu sudah betul-betul perfect. Betul-betul korek. Cuma saya gimana? Bisakah saya mengambilnya, mencairkan buat saya? Bisakah saudara mencairkan buat saudara? Saudara. Nah itu pertanyaan yang kedua. Itu hal yang beda. Dari pihak Allah sudah perfect. Saudara. Ya, itu sebab kalimat ini sungguh indah sekali ya saudara, dan saya tidak mau saudara tidak mengerti rahasia ini ya saudara. Ya kita baca satu kali lagi. 1, 2. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Amin. Ya, ayo semua anak-anak muda yang masih punya ayah, ya, ikuti perkataan Papa, ya. Tuhan Yesus, ayo angkat tangan, anak-anak muda semua, katakan, ya. Tuhan Yesus, bila ayahku beriman kepadamu, biarlah nyata janjimu terjadi padaku. Amin. Semua beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kelihatannya baru kali ini saya membaca dalam Alkitab ada berkat keturunan. Ya saudara, ada berkat keturunan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Salomo, dia usul dan dia mencoba mengklaim kepada Tuhan, Tuhan, engkau sudah janji banyak kepada ayahku. Tapi aku belum dapat. Aku belum menerima. Janjimu kepada ayahku belum turun kepadaku. Ya, wah ini anak pintar juga. Itu sebab dia mengatakan, Tuhan jadikan nyata keteguhan janjimu. Verifikasi, iya enggak sih janjimu itu kepada ayahku almarhum. Ini loh saudara ya. Terus anak-anakku yang masih muda, kalian harus mempunyai satu prinsip dan pengertian. Kalau orang tuaku, kalau ayahku
ibuku dekat dengan Tuhan, maka aku berhak menerima juga apa yang selama hidupnya ayah dan ibuku beriman kepada Tuhan. Janji apa saja yang Tuhan janjikan kepadanya, yang dia klaim, yang dia imani, aku harus memintanya supaya itu terjadi dalam hidupku. Hebat ya saudara. Itu sebab doa dari Salomo ketika dia meresmikan bait Allah yang sudah jadi. Saudara, seolah-olah dia berkata, Papa, engkau dari sorga tolong lihat. Ini cita-cita kerinduanmu, anakmu sudah menyelesaikan dengan baik. Satu rumah Tuhan berlapis emas, semua perabot hanya perak yang bagian yang kurang mulia, dan hanya emas 24 karat bagian yang mulia. Saudara, itu yang dibikin oleh Salomo demi ayahnya, permintaan ayahnya. Ayahnya menyediakan kira-kira 75% biaya. Baik itu emas, perak, besi, kain-kain tenun yang bagus, ayahnya sudah menyediakan. Dan sejumlah uang untuk membayar tukang-tukang, ayahnya sudah menyiapkan. Dan ayahnya berpesan Salomo, kalau kurang, kamu harus cari. Kamu harus penuhkan. Kamu harus bangun cepat selesai. Karena Tuhan tidak berkenan pada ayahmu untuk membangun rumah Tuhan. Ya saudara. Jadi di sini kita melihat kalimat menjadi nyata, keteguhan janji yang Tuhan telah ucapkan kepada ayahku. Ya saudara. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang istimewa. Dan tadi kalau anak-anak merasa, tapi ayah saya tidak seiman dengan saya. No problem. Engkau mempunyai saya sebagai ayahmu, rohani. Apa yang ayah rohani atau ayahmu yang berohani percayai bisa turun kepadamu. Saudara, berdasarkan ayat ini. Itu sebab betapa pentingnya firman ini saudara ketahui bukan firman yang mati dan teoritis. Ini bukan firman yang akademis teologi. Ini firman turun-temurun akan terjadi. Khasiatnya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, turun-temurun akan terjadi. Tidak usah khawatir bila mana saudara punya anak kurang beres. Karena engkau menjadi orang tua yang baik. Mata Tuhan. Maka mungkin anakmu tidak bisa mengklaim karena tidak tahu firman. Tetapi saya yakin ada banyak contoh di dalam Alkitab. Bahwa orang tua yang takut kepada Tuhan akan menurunkan berkat kepada anak-anaknya. Meski, walaupun, sekalipun, barangkali anaknya tidak bertobat. Itu sebab orang tua menjadi orang tua adalah menjadi seorang yang harus menjadi jembatan dan saluran berkat dari sorga buat anak cucu keturunannya. Saudara, itu sebab kata verifikasi adalah satu kata yang dahsyat. Ya, saudara. Naskahnya saya mengangkat dari New Heart English Bible. Disebutkan demikian, now therefore, God of Israel, please let your word be verified. Let your word be verified. Biarlah perkataan firman-Mu kau verifikasi. Ya, ini permintaan yang kelihatannya kurang etis ya. Masa sama Tuhan minta, Tuhan verifikasi perkataan. Benar enggak sih? Berkekuatan hukum enggak sih? Supaya aku bisa pegang Tuhan, kata Salomo. Verifikasi dong Tuhan. Saudara. Lah, ini kata-kata yang dahsyat. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak untuk saudara memperhatikan kata be verified. Verifikasi berarti memeriksa. Satu, memeriksa. Tuhan periksa firman-Mu. Benar enggak janjinya? Kalau iya, jadikan sama aku. Apa yang kau janjikan pada ayahku, berikan kepadaku. Dua, membuktikan dan menguji. Saudara, jadi firman ini Salomo minta supaya engkau membuktikan kepada hamba-Mu dan engkau menguji. Betul enggak ini bisa turun sama aku?
Anak itu kalau pintar memang doanya hebat. Ya saudara. Lalu, demonstrasikan bahwa sesuatu itu benar. Verifikasi, menyatakan, mendemonstrasikan bahwa sesuatu materi itu benar. Ya saudara, bisa diuji di pengadilan. Kurang puas ke pengadilan tinggi. Kurang puas ke Mahkamah Agung. Saudara, perlu diverifikasi. Apakah sampai mempunyai legalitas yang begitu kuat? Ya saudara. Kemudian, akurat. Verifikasi itu akurat. Tuhan, apakah firman-Mu ini akurat? Atau kira-kira? Pasti atau kira-kira? Menurut saudara, pasti atau kira-kira? Pasti. Katakan pasti. Pasti. Itulah firman yang saya miliki. Amin. Ya. Dan yang terakhir kata verifikasi berarti disahkan secara hukum. Wow, ya, ini paling top ini. Disahkan secara hukum, para kekasih. Jadi nggak ada orang berani sembarangan mengubah. Ya saudara, Tuhan sudah kadung janji dan itu berlaku hukum. Bagi semua orang yang percaya, yang bertobat, yang dibaptiskan, yang makan perjamuan kudus, yang diurapi dengan minyak. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Orang ini sudah juga mempunyai kekuatan hukum untuk menerima firman yang sudah diverifikasi Allah. Hebat sekali. Ya, itu sebab betapa pentingnya para orang tua membawa anaknya, menantunya, cucunya untuk datang kepada Tuhan. Anda mendapatkan firman di sini, harusnya keluarga Anda bawa ke sini. Harusnya. Saya bilang harusnya. Sewajarnya, sepatutnya. Saudara. Itu sebab kenapa? Karena saudara menerima firman di sini dan saudara tahu ini firman yang benar. Dan ini firman yang sudah diverifikasi Allah. Dan saudara adalah orang-orang yang mempunyai PIN, password, barcode, sidik jari, pupil mata yang dikenal dan dicatat di banknya Allah di sorga. Itu sebab verifikasi perlu supaya dari banknya Tuhan. Katakan supaya dari banknya Tuhan dicairkan kepada saya. Mulai saat ini. Amin. Haleluya. Ya saudara, jadi saudara bisa mengerti akan hal ini. Oke, saudara, di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-10, mari tolong dibaca. Kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-10 para kekasih. Kita melihat di sini tentang perjalanan seorang Yakob. Katakan Yakob. Yakob. Ya, Yakob ini nama dari anak siapa? Iska. Ya, Abraham, Iska, Yakob. Ya, jadi saudara, tiga tokoh ini harus saudara paham. Siapa yang nomor satu? Yang dipanggil oleh Tuhan? Abraham. Siapa anaknya? Yaitu anak perjanjian Iska. Siapa cucunya yang menjadi luar biasa dahsyat di seluruh dunia? Yakob. Yang diubah namanya menjadi Israel. Jadi ini paling topnya dari keturunan Abraham. Israel. Saudara, di mana-mana di seluruh dunia kalau mendengar nama Israel, orang ada dua opini. Satu, memujinya. Dan satu, mencercanya. Saudara, itu di seluruh dunia. Tetapi sesungguhnya perjanjian Allah, kalau saudara membaca dari seluruh perjanjian lama, janji kepada Israel, itu sudah di-verified. Terus apa yang bakal terjadi pada bangsa yang kecil ini, yang bakal terjadi di akhir zaman, adalah kedahsyatan yang luar biasa dari Israel.
Dan itu tidak bisa dipungkiri di seluruh dunia. Kenapa itu? Karena sudah dijanjikan. Masa Tuhan mau mengingkari janjinya? Itu tidak masuk akal. Ya, saudara, itu sebab saudara dan saya harus mengerti tentang hal ini. Para kekasih, di sini kita melihat tentang Yakob. Dan Yakob ini adalah yang dirubah namanya menjadi Israel. Ya, saudara. Apa katanya? Ya, saudara. Mari kita akan baca bersama ayat yang ke-10. 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Dua apa? Pasukan apa? Berkat. Pasukan berkat. Ya kekuatan tentara bayaran, ya kekuatan materi kekayaan. Saudara, coba, tidakkah ini luar biasa? Ini gara-gara turun-temurunnya. Ya saudara, ini gara-gara tentang turun-temurunnya. Dari kakek kepada ayah, kepada anak. Ya saudara, jadi kalau saya dan saudara mengerti tentang pola Tuhan memberkati, maka jadilah para orang tua yang dekat dengan Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang memberikan korban terus-menerus kepada Tuhan, maka yang menuai nanti adalah anak saudara, cucu saudara, dan seterusnya. Para kekasih, itu sebab itu menunjukkan firman adalah hidup dan berkuasa. Firman adalah hidup dan berkuasa dan sudah di-verified. Amin. Kalau saudara yakin demikian, saudara akan mantap hidup ini. Aku tidak bisa meninggalin warisan pada anakku, pada cucuku. No problem. Segala kesetiaanku, kesungguhan hatiku, dan segala integritasku di hadapan hadirat Allah tidak sia-sia. Karena Allah telah memverifikasi janjinya. Dan anak keturunanku pasti diberkati. Ya. Katakan, dari sebatang tongkat menjadi berbuah-buah, yaitu dua pasukan berkat. Ya, jadi saudara, jangan sampai saudara kurang paham tentang pelajaran ini. Saudara, tongkat. Ketika aku menyeberangi sungai Yordan, aku hanya membawa tongkat ini. Ini tongkat siapa? Ini tongkat siapa? Tongkat Yakob. Ini juga tongkat Daud. Ini juga tongkat Musa. Wah, ini tongkat siapapun. Tetapi jangan dibawa pulang. Para kekasih, pastilah ini tongkat ilahi. Karena dia mengatakan ketika aku menyeberangi sungai Yordan, dia berenang, gak mau lepas ini, saudara. Kayak tentara, berenang dengan bawa senapan mesin yang berat. Beratnya senapan mesin itu paling enteng, yang paling modern adalah 12 kilo. Bayangin seorang tentara, dia harus bisa berenang menyeberangi dengan memanggul senjata dan ransel yang penuh. Konon itu seberat 30 kiloan, seluruh jumlah barang bawaannya. Yakob membawa satu tongkat dan dia menyeberangi sungai Yordan. Dia mengatakan, aku yang yatim piatu, karena aku sudah keluar dari rumah orang tua, karena kesalahanku, mengambil hak kesulungan kakakku. Dan aku sudah habis semuanya. Aku sudah habis. Minyak sudah aku tuangkan. Sudah tidak ada lagi. Aku sudah tidak bawa apa lagi. Cuma tongkat ini aku tidak mau lepaskan. Kenapa? Karena Yakob mempunyai satu intuisi, perasaan di dalam batinnya, bahwa tongkat inilah
yang akan membawa aku pada keselamatan dan pada kejayaan ilahi. Ya saudara, itu sebab dia memegangnya. Dan tongkat itu dalam artian rohani dewasa ini adalah kuasa firman. Tongkat adalah kuasa firman yang sudah Allah verifikasi. Bahwa ini firman tidak palsu, ini firman tidak fake, ini firman tidak kualitas nomor 2, tapi ini firman asli kualitas nomor 1. Siapa yang memegangnya akan menerima anugerah yang dahsyat. You have to believe and you must have the trust to God's word. Because all the promises of God, all the Old Testament and the New Testament, both of them, the words of God is and have been verified by God himself. It is not words of the man, of a doctor or a professor or any scientist. It is the word of God that God sent to be inside the world of sin. Supaya ini firman masuk dalam dunia yang penuh dengan dosa. If you understand, you just 100% surrender your life to these words of God, all the promises, all the commandments, then you are a man or a woman that have already to receive anything. Because the words of God, all the promises have been verified. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara mengerti bahwa Yakob mempunyai pernyataan yang begitu tulus dan dia tidak malu untuk mengatakan, aku nggak punya apa-apa. Sepeser uang pun aku tidak bawa, ganti baju aku tidak bawa. Makanan dan minyak yang menjadi tradisi orang zaman itu habis sudah. Dari mana aku bisa dapat minyak lagi? Aku sudah jauh dari rumah ibuku. Saudara, tetapi perkataan yang di-verified oleh Tuhan itu ada pada Yakob. Dan itu sebab ini menjadi kekuatan Yakob yang dahsyat. Kalau saya tidak ada kekuatan firman yang sudah diverifikasi oleh Allah ini, saudara, pasti hidup saya sengsara. Kalau saudara tidak mempunyai perkataan yang diverifikasi Allah, pasti hidup saudara merana. Itu sebab apa rahasianya kita keluar dari sengsara dan merana, dari putus asa, dari semua mentok, semua jalan tertutup, semua gang buntu. Saudara, kalau saudara mempunyai perkataan yang sudah diverifikasi oleh Allah, saudara tenang, Tuhan membuka jalan di muka saudara. Pada gang buntu, pada gunung dan pada bangunan beton di depan saudara, Tuhan pasti membuka jalan buat saudara. Saudara, itu yang terjadi pada Yakob. Habis dia tidak punya apa-apa. Aku cuma punya tongkat ini saja. Dan sekarang Tuhan, Engkau telah menjadikan dari satu tongkat ini menjadi 2 pasukan berkat. Kalau saudara merindukan, saudara bisa. Ibu-ibu, walaupun wanita, tetapi penuh dengan perkataan yang sudah diverifikasi oleh Allah. Ibu yang merasa tidak berdaya. Bapak yang merasa sudah pensiun dan tidak punya kemampuan produktivitas. Anak-anak muda yang merasa, aku belum bisa apa-apa. Aku harus menerima keadaan karena orang tuaku tidak mampu. Kalian anak-anakku, kalian harus memandang kepada Tuhan. Dia sudah memberikan firman, perkataan perjanjian yang sudah diverifikasi. Dia mau membangkitkan semangatmu anak-anakku. Supaya kalian harus berhasil. Kalian harus mencapai segala rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.